Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas UTS Mu'ata Kuliah Pendidikan PAI luar sekolah yang dibimbing langsung oleh Ibu Husnul Khotimah MPD. Tugas ini disusun sebagai bentuk refleksi dan analisis pribadi terhadap kondisi real pendidikan agama Islam luar sekolah di daerah kami, tempat kami mengabdi, yaitu di Pondok Pesantren Salafiyah Kauman Pemalang. Sebagai mahasiswa program studi pendidikan agama Islam kelas A31 dengan nomor induk mahasiswa 2281131510, atas nama Ali Mukmin, saya mencoba menjawab 3 pertanyaan yang diajukan berdasarkan pengalaman lapangan, pengamatan sosial, serta wawasan akademik yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan. Berikut uraian jawaban dari saya. Baiklah, kami akan berusaha untuk menjawab 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama terkait bagaimana eksistensi pendidikan PAI luar sekolah di daerah saya. Alhamdulillah, untuk pendidikan PAI luar sekolah di lingkungan saya, terutama di Kecamatan Pemalang, berjalan cukup baik dan cukup aktif. Di antara pendidikan PAI luar sekolah di daerah kami adalah berupa Taman Pendidikan Al-Quran. Dalam Taman Pendidikan Al-Quran itu terdiri dari anak-anak usia dini, mulai dari anak usia 3 tahun hingga pendidikan TK, juga pendidikan SD dan SMP. Di sini mereka belajar membaca Al-Quran dengan cara yang baik dan tartil. Kemudian berikutnya adalah ada yang berupa madrasah. Biasanya pendidikan madrasah ini adalah merupakan pendidikan kelanjutan dari mereka yang telah menamatkan di Taman Pendidikan Al-Quran. Ada juga pendidikan PAI luar sekolah berupa pengajian mingguan yang dilakukan oleh ibu-ibu, yang dilakukan setiap hari Senin atau Kamis, dan biasanya berupa kegiatan pembacaan berzanji, dan di dalamnya biasanya mengundang salah satu asatid atau ustadzah untuk mengisi kajian tersebut. Berikutnya adalah biasanya juga berupa masjid taklim. Dalam masjid taklim ini dipimpin oleh seorang kiai atau ustadz. Kemudian para hadirin atau jamaah menghadiri ke tempat masjid taklim tersebut untuk mendengarkan ceramah atau tausiah atau kajian yang membahas kaitannya dengan hukum-hukum agama, baik ubudiyah, muamalah ataupun yang lainnya. Sehingga dari sini mereka dapat mendapatkan ilmu pendidikan agama yang kaitannya dengan pendidikan agama luar sekolah. Baik, untuk pertanyaan kedua terkait apa yang menjadi problematika pendidikan PAI luar sekolah yang ada di daerah saya dan apa penyebabnya. Problematika utama yang dihadapi antara lain: 1. Kurangnya tenaga pendidik yang profesional dan terlatih. Banyak guru TPQ atau pengasuh majelis taklim yang tidak memiliki latar belakang pendidikan formal keagamaan yang kuat. Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas. Yang kedua adalah fasilitas dan sarana prasarana yang terbatas. Banyak lembaga TPQ atau diniyah yang masih menggunakan ruang seadanya dengan fasilitas yang sangat minim. Yang ketiga adalah kurangnya perhatian dari pemerintah. Minimnya bantuan anggaran, pembinaan maupun regulasi yang mendukung eksistensi pendidikan PAI non-formal. Penyebabnya antara lain adalah 1. Ketergantungan pada relawan yang tidak memiliki pelatihan pedagogis. Yang kedua adalah ketidakterlibatan pemerintah daerah secara optimal. Yang ketiga adalah perubahan gaya hidup masyarakat dan melemahnya keteladanan orang tua. Yang keempat adalah keterbatasan dana dan manajemen kelembagaan. Untuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan yang ketiga terkait bagaimana solusi untuk problem di atas berdasarkan kondisi daerah saya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa solusi yang bisa diterapkan. Yang pertama adalah pelatihan dan pembinaan bagi tenaga pengajar PAI luar sekolah, yaitu dengan cara mengadakan kerjasama antara pesantren seperti Salafiyah Kauman Pemalang dengan kantor Kemenak setempat untuk pelatihan guru TPQ, Madin, dan pengelola majelis taklim. Yang kedua adalah penyusunan kurikulum sederhana namun terarah, yaitu dengan cara menyusun modul atau silabus bersama lembaga pendidikan Islam setempat agar materi yang diajarkan di TPQ dan Madin lebih sistematis. Yang ketiga adalah pemberdayaan masjid dan musola sebagai pusat pendidikan PAI luar sekolah. Masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan agama untuk semua usia. Yang keempat adalah mengintegrasikan PAI luar sekolah dengan kegiatan pesantren dan sekolah formal. Misalnya, siswa MI atau SMP Salafiyah bisa diarahkan mengikuti TPQ
atau madin sebagai kegiatan wajib tambahan. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi dan media sosial dengan cara mengembangkan konten dakwah dan pendidikan PA melalui media digital seperti WhatsApp, grup, Instagram, YouTube yang digarap oleh pemuda pesantren. Demikianlah ketiga jawaban yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan jawaban tersebut bisa memuaskan, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.